Nah, ternyata ada hal yang penting dari sebuah rumah makan, yaitu bagaimana orang-orang mampu membangun hubungan sosial. Jadi ada suatu ketika ini saya lihat ada satu bule ya, persis di depan gambar yang besar. Saya lihat dia bolak-balik. Selama 1 jam itu berkali-kali dia di situ, dia pandangin terus ya. Nah, pas di gambar itu ada satu foto di mana di dalamnya ada tulisan Tokoman. Ya waktu saya tanya, dia ceritakan kepada saya, rupanya dulu Tokoman itu bapaknya yang dirikan. Pengunjung yang mau kemari ke restoran moyang pasti seakan-akan merasa seperti rumah sendiri, rumah nenek. Aku kangen nih sama ibu, pengen deh makan ini, makanan nenek, makanan ibu. Ya kemari tempatnya cocok. Masyarakat perkotaan, urban community, dikenal punya tingkat kesibukan yang tinggi. Waktu mereka berkutat dengan pekerjaan lebih panjang, berkebalikan dengan jam istirahat yang cukup singkat. Ini jadi salah satu alasan yang mendorong sebagian besar masyarakat kota terjebak dengan gaya hidup serba praktis. Contoh kecilnya, soal makan. Biasanya, perilaku makan seseorang berkaitan dengan tempat di mana ia melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, masyarakat Medan pun mengalami hal serupa. Aktivitas yang padat menuntut sebagian masyarakat Medan memilih bersantap di rumah makan, karena dapat menyuguhkan sajian yang enak dan cepat. Rumah makan menjamur, menawarkan makanan dan minuman yang bervarian. Tanpa disadari, hal ini ternyata telah membesarkan nama Medan. Kota ini jadi terkenal dengan kulinernya, dan kuliner mendukung sektor pariwisata daerah. Masyarakat kota lebih senang menyebut rumah makan dengan istilah restoran. Sebab lebih banyak menawarkan berbagai konsep, mulai dari penyediaan menu, desain interior, hingga penyediaan fasilitas yang diminati pengunjung. Selain itu, istilah restoran dianggap lebih modern. Ada banyak jenis rumah makan jika ditinjau dari sajian menu dan aktivitas di dalamnya, seperti kafe, warung kopi, bahkan kantin sekalipun. Karena semuanya menyangkut usaha bidang jasa makanan dan minuman. Standarisasi rumah makan diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 28 Tahun 2015. Namun bagi saya, elemen penting dari sebuah rumah makan adalah fungsi sosialnya. Menyediakan tempat agar orang dapat bertemu, berinteraksi sosial dengan relasinya. Bagi anak muda, rumah makan bisa jadi sebagai tempat berkumpul, terlibat dalam suatu pembicaraan seputar tentang kehidupan mereka. Bagi yang punya hobi membaca, rumah makan bisa jadi tempat membaca yang nyaman. Bahkan karena alasan kebutuhan membaca, rumah makan mulai menyediakan fasilitas-fasilitas terkait dengan hobi baca pengunjungnya. Tanpa disadari, ternyata rumah makan berkembang berdasarkan kebutuhan manusia. Lingkup sebuah rumah makan ternyata tidak hanya sekedar tempat bagi orang-orang untuk berburu cita rasa makanan, pemirsa. Nah, ternyata ada hal yang penting dari sebuah rumah makan, yaitu bagaimana orang-orang mampu membangun hubungan sosial, menjalin interaksi sosial, dan bahkan mungkin bisa menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat urban ataupun masyarakat perkotaan. Nah, di edisi Potret kali ini, kita akan melihat seperti apa hubungan manusia dengan perkembangan sebuah rumah makan.
Dan bagaimana pula sebuah rumah makan mampu menyesuaikan diri, bertransformasi melewati waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan manusia dengan zamannya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, karena inilah potret Rumah Cita Rasa. Kita sudah sampai di Jalan Ahmad Yani Kesawan. Di era 1930-an silam, daerah ini adalah satu-satunya jalan protokol di Kota Medan. Lokasinya yang strategis akhirnya membuka kesempatan bagi para pelaku usaha rumah makan. Meskipun pada dasarnya, kawasan ini memang sudah tumbuh sebagai jantung perekonomian kota, karena ramai dikelilingi komplek perkantoran kolonial kala itu. Usaha rumah makan akhirnya laris, dan yang saya kunjungi inilah saksi sejarahnya. Dulu rumah makan ini ramai dikunjungi para karyawan kantor di sekitar sini. Kerap mereka datang di waktu sarapan dan istirahat makan siang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang berkebangsaan Belanda. Sebab masyarakat pribumi saat itu masih terjajah dan hidup sulit. Seperti apa sih pergeseran fungsinya dari zaman 1930-an sampai yang sekarang ini Pak, untuk fungsi rumah makan ini sendiri? Dulu ya memang di awal-awal itu banyak sekali orang datang sini ya untuk sekedar makan ya. Mau sarapan, mau makan siang, sampai makan full meal ya, makan malam untuk dinner. Kalau sekarang dilihat ada perkembangan tersendiri. Banyak orang itu yang bernostalgia di sini ya. Ini kan juga dikatakan bahwa restorannya cukup lama ya, atau rumah makannya cukup lama begitu. Ada tidak Pak sih generasi-generasi yang mungkin sampai beberapa keturunan di sini gitu, masih tetap makan di sini sih, seperti itu Pak? Ya, ini memang ada banyak sekali ya yang mereka datang kemari untuk bernostalgia ya. Dari dulu zaman kakeknya bawa dia makan es krim. Dan dia masih ingat di mana duduk. Masih ingat dia di mana dia duduk, dan selalu dia pilih tempat yang itu. Jadi ada sesuatu memori yang indah mungkin ya waktu dia dibawa sama kakeknya. Mungkin pengalaman yang menyenangkan buat dia ya. Sampai dia ingat betul di mana posisi dia dulu sama kakeknya dibawa untuk makan es krim di sini. Ada nggak Pak cerita unik yang dari customernya sendiri nih tentang rumah makan ini sendiri? Jadi ada suatu ketika ini saya lihat ada satu bule ya. Persis di depan gambar yang besar ini. Saya lihat dia bolak-balik. Selama 1 jam itu berkali-kali dia di situ, dia pandangin terus ya. Terus balik lagi duduk, nggak lama balik lagi ke sana. Jadi saya heran kenapa bisa ada satu bule ini bisa sampai begitu terpesona ya dengan gambarnya. Jadi saya tanya, dan saya terkejut karena dia ternyata bisa bahasa Indonesia. Nah, dialah yang menceritakan. Nah, pas di gambar itu ada satu foto di mana di dalamnya ada tulisan Tokoman. Nah, itu dia sampai di situ dia perhatikan betul detail gambarnya. Ya, waktu saya tanya, dia ceritakan kepada saya, rupanya dulu Tokoman itu bapaknya yang dirikan. Ya, orang Belanda. Ya, sekitar tahun 1930-an bapaknya bikin toko. Kira-kira hanya 2 atau 3 pintu aja dari sini, ya, sebelah kanan kita. Namanya Tokoman, ya, itu seperti toko serba ada ya. Nah, jadi dia pandangin, kayaknya kaget dia, masih ada dia bisa lihat itu gitu ya. Jadi begitu lama dia pandangin itu, dan saya sampai heran ya. Belum pernah ada orang mandangin foto sampai begitu lama ya. Bolak-balik dia pandangin lagi, duduk, pandangin lagi. Aduh, betul-betul ada satu ini ya, kesan yang mendalam lah kita lihat. Jadi berarti itu menunjukkan seberapa pentingnya lah rumah makan ini saat itu membangkitkan kembali memori orang-orang yang pernah datang ke sini, seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, ini kan saya lihat juga bangunannya ya, interiornya, kemudian ada foto-fotonya di sini memang masih menunjukkan rumah makan ini asli dari 1930-an sampai sekarang masih tetap terjaga seperti itu ya Pak ya. Lantas seperti apa sih Pak usaha Bapak gitu agar rumah makan ini masih tetap bisa membangkitkan kembali nostalgia orang-orang di sini, kemudian juga menjaga keasliannya sendiri ke depannya?
memang itulah ya, kita berupaya juga tetap tidak mengubahnya ya. Karena bagaimanapun tidak ya, seperti orang yang mau nostalgia itu pasti dia inginkan suasana yang dulu ya, yang pernah dia rasakan. Nah itu sebagai upaya kita juga, bukan hanya nuansa atau suasana, tapi juga ciri khas dari kita punya makanan, seperti kue yang kita masih panggang dengan tungku zaman Belanda yang masih menggunakan kayu bakar, juga es krim yang kita masih olah dengan menggunakan bahan yang namanya selahrum. Itu tetap kita pertahankan. Ya, selain makanan juga cita rasanya kita pertahankan dari zaman Belanda sampai sekarang ya. Menu-menu zaman Belanda tetap kita upayakan itu tidak berubah. Sekarang semuanya luntur ketika rumah makan bukan hanya sekedar tempat yang dicari saat perut lapar. Buktinya, rumah makan ini justru dicari karena fungsinya seperti lorong waktu. Keaslian yang dijaga sedari era 1934 mengundang pengunjung untuk bernostalgia. Baik rasa dan suasana di sini mampu membangkitkan kenangan masa lalu dari pengunjungnya. Bagi mereka yang sebelumnya pernah berkunjung dan punya cerita manis, rumah makan ini jadi tempat mengulang cerita bagi mereka. Sehingga pengunjung yang datang pun berasal dari lintas generasi. Dari beberapa dokumen seperti koran dan foto, rumah makan pada masa itu sudah dikenal sebagai tempat selebrasi hari-hari tertentu. Perayaan yang pernah digelar di restoran ini seperti perayaan Barongsai, Natal, pesta pernikahan, dan beberapa acara perkumpulan keluarga. Masuk ke dapurnya, wah, saya menemukan tungku api besar untuk memanggang adonan kue. Selain itu, ada alat penyaring pati susu sapi yang disebut selahrum. Baik tungku dan mesin ini keduanya sudah digunakan sejak rumah makan ini berdiri. Menu yang dihasilkan pun pastilah masih sama rasanya seperti tempo dulu. Ya, jadi pemirsa, ini ada mesin selahrum namanya. Jadi mesin ini sudah berusia sama seperti tungku yang tadi, dari tahun 1934. Nah, dari mesin ini kita bisa menghasilkan namanya selahrum. Jadi untuk 10 liter susu itu bisa menghasilkan 1 liter selahrum saja. Dan ini saya harus memutar ini seperti ini supaya stabil biar selahrumnya nanti keluar dari sini. Wah, capek juga pemirsa. Bertambahnya jumlah penduduk sejalan dengan tingginya tingkat kebutuhan manusia. Dalam hal ini, masyarakat menjadi sangat konsumtif. Sisanya, muncullah sampah. Dalam sehari, diperkirakan jumlah sampah Kota Medan mencapai angka 1.500 ton. Menghadapi hal ini, masyarakat kota harus putar otak, mengganti pola hidup yang lama dengan menerapkan perilaku ramah lingkungan. Salah satu jalan menerapkan perilaku ramah lingkungan yakni dengan memanfaatkan material daur ulang, mengubah limbah-limbah ini menjadi barang yang bernilai estetis dan ekonomis. Positifnya, kondisi ini berhasil memaksa masyarakat berpikir kreatif dan harus bisa berinovasi. Sehingga, para pelaku usaha kreatif daur ulang pun muncul, menciptakan sesuatu yang eksentrik, berbeda, dan tidak harus mahal. Hanya butuh sentuhan ide kreatif saja, maka semuanya bisa diciptakan jadi barang yang menarik dari sisi desainnya tanpa lupa akan kegunaannya. Mengejutkannya, ternyata tidak hanya elemen masyarakat. Rumah makan juga mulai menerapkan perilaku ramah lingkungan.
Rumah makan yang sejatinya tempat bagi orang-orang memanjakan lidahnya, kini manfaatnya jauh lebih dari sekedar itu. Sebab, rumah makan sudah mampu berinovasi dalam konsep dan dekorasi ruangan dengan mengkreasikan material sampah daur ulang. Di kota Medan, rumah makan yang menjadikan sampah daur ulang jadi hiasan ruangannya mulai bermunculan. Rumah makan yang saya kunjungi ini salah satunya. 80% interior dan dekorasinya diambil dari sampah daur ulang. Material daur ulang ini mereka ciptakan sendiri dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk dekorasi. Contohnya memodifikasi kursi duduk, hiasan lampu, hiasan dinding, dan interior ruangan, menggunakan material daur ulang untuk dekorasi interiornya. Material ini dapat menguatkan kesan dan atmosfer lingkungan dalam sebuah tempat makan. Rumah makan yang mengusung konsep recycle atau daur ulang setidaknya memberi inspirasi bagi para pengunjung, bahwa tidak selamanya perabotan rumah tangga dibuang begitu saja, melainkan bisa diubah jadi menarik, bahkan memiliki fungsi dan desain yang unik. Bagi sebagian orang yang datang dari daerah, Kota Medan jadi tempat mengadu nasib, merantau meninggalkan keluarga atau sanak saudara dan kampung halamannya. Mencari peruntungan baru, sambil berharap menemui kehidupan yang lebih baik di sini. Sesekali, rasa rindu ingin kembali kadang muncul. Untuk mengobati rasa rindu, sekaligus menciptakan atmosfer seperti sedang bersantap di rumah, tempat makan terkadang cukup kreatif dalam memilih material daur ulang. Material yang dimodifikasi rata-rata bergaya lawas, serta dilengkapi koleksi-koleksi antik, sehingga menyegarkan ingatan kembali tentang jenis perabotan yang pernah eksis di zamannya. Dalam mengemas konsep ramah lingkungan, rumah makan ini mengedepankan aspek kekayaan tradisional Indonesia. Namun, ini menjadi bukti bahwa sebuah rumah makan juga mampu menyumbang manfaat dalam menangani persoalan sampah di perkotaan. Meskipun jumlah sampah yang diserap tidak terlalu besar dan hanya tertentu jenisnya. Ini jadi spot favorit juga, Mas, sama para pengunjung. Termasuk spot favoritnya. Kalau nggak foto di sini berarti belum. Kalau misalnya dari namanya saja resep nenek moyang gitu ya, mungkin akrab sekali di telinga kita gitu. Nah, ini kenapa mengusung konsep ini? Ya, jujur saja kan, susah nggak sih cari resep yang rumah-rumahan, makan rumahan yang di Medan itu? Susah kan? Jadi kita sesuaikan perantau, pebisnis yang sibuk dengan pekerjaannya, hanya waktu yang sempit untuk mencari makan, ketemu dengan junk food, western, susah. Jadi kita buat di sini di tengah-tengah kota Medan makanan rumahan. Jadi setiap pengunjung yang mau kemari ke restoran nenek moyang pasti seakan-akan merasa seperti rumah sendiri, rumah nenek. Aku kangen nih sama ibu, kepengen deh makan ini, makanan nenek, makanan ibu. Ya kemari tempatnya cocok. Kan ini konsepnya juga ramah lingkungan sekali ya gitu, pakai interior yang memang didaur ulang seperti itu. Nah, jadi apa sih fungsi rumah makan ini sendiri selain sebagai tempat makan, kalau misalnya menurut Mas Kuncoro sendiri? Jadi fungsinya ini seperti kalau misalnya contoh, kalau rekan-rekan kita ada barang-barang yang tidak digunakan, di sini bisa kita gunakan. Kita alih fungsikan jadi tempat duduk, bahkan hiasan dinding di interior restoran nenek moyang ini juga gitu. Jadi hal-hal yang jarang, hal-hal yang menarik bisa ditimbulkan di sini. Yang kita duduk ini seperti sampan. Sampan. Ini jadi sampan? kita ubah jadi tempat duduk. Jadi kita sesuaikan sampan. Juga barang-barang bekas seperti daun-daun pintu yang kalau seperti orang awam dibuang aja deh, nggak berguna.
Kalau di sini bisa kita gunakan, kita sesuaikan. Dan ini didapat dari mana aja nih Mas? Nah, kalau misalnya sampah ini dari temen, kita rubah, kita polis di tempat duduk. Kalau dari daun pintu itu kan, itu kita cari, dari barang-barang bekas. Dari mana aja biasanya dicarinya nih? Dari penjual barang bekas kan ada. Ada juga barang bangunan yang sudah hancur, daun pintunya dibuang, kita izin, kita beli atau kita minta, mereka kasih, kita. Selain itu, owner kita juga pengoleksi barang antik, kayak sepeda ontel juga, itu antik, TV zaman dahulu hitam putih, radio juga zaman dulu, itu barang-barang antik yang dia punya. Untuk testimoni nih, yang dari pengunjung yang pernah Mas dengar, itu seperti apa sih testimoni yang dari pengunjung yang pernah Mas dengar nih tentang resep nenek moyang? Pasti beragam testimoninya, tapi kebanyakan mereka, Mas, aku seperti makan di rumah sendiri gitu. Saya bilang sebelumnya tadi kan, Mas, saya rindu sama nenek jadi setelah makan di sini gitu. Dalam catatan sejarah Prancis, terdapat sebuah tempat makan bernama Café de Flore. Tempat seluruh penulis terkenal Paris, para pemikir, pelaku seni, dan elit intelektual lainnya berkumpul. Bicara soal seni, filsafat, politik, bahkan hal-hal yang ringan. Di Medan, rumah makan juga mulai berkembang jadi wadah budaya. Wujudnya merangkap sebagai ruang-ruang seni, tempat untuk anak muda dan seniman Medan menggaungkan karyanya. Terutama bagi mereka yang aktif berkarya, namun belum didukung ruang ekspresi yang cukup untuk menyalurkannya. Rumah makan yang berperan sebagai kedai budaya menjadi lumbung semangat melestarikan seni budaya. Sebab dari tempat ini, produk intelektual dan buah seni bisa tumbuh lebih dekat dengan masyarakat. Tetap lestari di tengah-tengah iklim masyarakat urban. Ada banyak hal yang bisa dibangun dalam sebuah rumah makan, termasuk membangkitkan jiwa sosial. Sebagian rumah makan mulai berkembang jadi spot penggalangan dana dan aksi-aksi sosial lainnya. Sebuah rumah makan tidak hanya menjawab persoalan sejengkal perut. Karena rumah makan mampu bertransformasi, menyesuaikan kebutuhan manusia sesuai zamannya. Memperbarui diri dari segi ide, fisik, dan rasa. Sehingga manusia bisa berbagi kisah dan membangun hubungan sosial di dalamnya. Sebab di rumah makan kita bisa temukan banyak rasa tentang kehidupan. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.